Waalaikumsalam, masuk. Bu Eri, kenapa kayak orang bingung? Ya, saya lagi bingung. Untuk pengajuan Pak, surat pengantar dari kepala dinas itu ditujukan untuk siapa? Setahu saya, surat pengantarnya ditujukan untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apa hal tersebut berlaku untuk semua golongan penilik? Benar juga sih. Tapi bagaimana kalau kita tanyakan sama Pak Cece? Beliau akan lebih paham. Ayo. Pagi Pak Cece. Selamat pagi Bu-Ibu. Tumben nih. Begini, kita lagi bingung nih mengenai penyusunan tata cara dupak penilik. Sebenarnya sih saya juga bingung. Tapi kebetulan saya menemukan video yang dapat membantu untuk penyusunan dupak bagi penilik. Mana Pak? Boleh saya lihat? Saya juga lihat Pak. Bapak Ibu penilik keren, pernahkah Anda mengalami masalah dalam penyusunan dupak? Bukti fisik apakah yang harus dipersiapkan? Dalam video kali ini, kita akan membahas alur penyusunan dupak jabatan fungsional penilik. Sebelum menyusun daftar usulan penerapan angka kredit atau dupak, Bapak Ibu penilik perlu mempersiapkan beberapa data atau dokumen yang nantinya akan dimasukkan ke dalam format dupak. Berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2013, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penilik adalah melakukan persiapan. Pengajuan usulan penilaian angka kredit atau PAK untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, penilik harus menyusun dan menyampaikan dokumen fisik prestasi kerja yang sesuai dengan ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan dengan lampiran sebagai berikut. Surat pengantar dari Kepala Dinas atau Pejabat Dinas Pendidikan Kota Kabupaten ditujukan kepada A. Pejabat yang menangani kepegawaian kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Kabupaten Kota bagi penilik pertama pangkat penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B, sampai dengan penilik madya pangkat pembina, golongan ruang 4A di wilayah masing-masing. B. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, UP Direktur Jenderal PAUDNI _GTK, untuk PAK bagi penilik madya pangkat pembina tingkat 1, golongan ruang 4B sampai dengan penilik utama pangkat pembina utama madya golongan ruang 4D di wilayahnya masing-masing. Persiapan dokumen selanjutnya adalah 1. Salinan atau fotokopi sah DP3 atau SKP tahun terakhir. 2. Salinan atau fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. 3. Surat atau fotokopi sah surat keputusan terakhir tentang penyesuaian atau pangkat pertama pengangkatan kembali dalam jabatan penilik. 4. Salinan atau fotokopi sah surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian mutu program PAUDNI, evaluasi dampak program, pengembangan profesi, dan penunjang pengendalian mutu program beserta bukti fisiknya. 5. Salinan atau fotokopi sah penetapan angka kredit atau PAK terakhir. 6. Bukti fisik hasil pelaksanaan tugas sebagai penilik dengan melampirkan surat pernyataan pelaksanaan tugas. 7. Dupak yang sudah ditandatangani oleh penilik dan pejabat terkait. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu, seluruh dokumen nomor 2 sampai dengan nomor 7 harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah tahap persiapan,
Apakah yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, betul, tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini, dokumen yang harus dipersiapkan meliputi A. Surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dalam hal ini format 2, dilampirkan bukti fisiknya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. B. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian mutu program PAUD-NI, dalam hal ini format 3. Uraian kegiatan diisi butir-butir kegiatan pengendalian mutu yang telah dilaksanakan oleh penilik secara terinci, berikut dicantumkan nama satuan pendidik binaannya. Terlampir pula bukti fisiknya yang diketahui oleh penilik dan pejabat yang berwenang. Selanjutnya, C. Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dampak program PAUD-NI, dalam hal ini format 4. Format 4 ini diisi oleh penilik jenjang utama saja, namun boleh juga diisi oleh jenjang setingkat di bawahnya bila melaksanakannya. Masih ada 2 surat pernyataan lagi yang harus disiapkan ya, Bapak dan Ibu. D. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dalam hal ini format 5. Bukti fisik dilampirkan dan telah ditandatangani dan atau diketahui oleh pejabat terkait. E. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dalam hal ini format 4. Bukti fisik yang dilampirkan dan disahkan oleh pejabat berwenang. Dan yang terakhir akan ditetapkan nilai angka kredit. Format ini diisi setelah dilakukan penilaian angka kredit baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten kota menggunakan penetapan angka kredit, dalam hal ini format 7. Selanjutnya, daftar usulan penetapan angka kredit jenjang pertama, muda, media, dan utama menggunakan format 12 A, B, C, D. Apakah sampai di sini sudah paham? Lalu, bagaimana ya tata cara penyusunan dupak tersebut? Mari kita simak bersama. Tata cara pengisian dupak. Pertama, tentukan jenis format dupak berdasarkan jenjang jabatannya. Penilik pertama, penilik muda, penilik madya, penilik utama, atau yang belum S1 D4. Kedua, isi data pokok sesuai kondisi yang sesungguhnya. Ketiga, tulis judul bukti fisik sesuai aspek-aspek sebagaimana tertuang dalam dupak. Keempat, aspek-aspek yang tidak terisi biarkan atau tidak dihapus. Dan yang terakhir, pada setiap aspek judul bukti fisik disusun berdasarkan urutan waktu dari yang paling lama sampai yang terbaru dilakukan. Bagaimana Bapak dan Ibu penilik keren? Apakah sudah paham? Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman dan dapat dipraktekkan dengan baik ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Penilik hebat, penilik yang disukai, dikenal, diterima, dan dipercaya. Oh, ternyata begitu syarat-syarat yang dibutuhkan penyusunan dupak penilik. Pak Cece, saya minta link tautan videonya ya. Baik Bu Ibu, saya kirim lewat WhatsApp ya.